channel kami. Hari ini kami di SMK di jurusan ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Apa saja yang di jurusan ini yang dipelajari, kita mulai hari ini. Sekarang nanti kita ngobrol dulu dengan ketua jurusan yang ada di ATPH SMK 1 Pasir Bening. Oke. Assalamualaikum. Ini mau ke lahan atau mana? Kami mau jalan-jalan ke kantor ATPH. Siapa yang mau diwawancara ibu mau ke lahan nih? Ini guru-guru ATPH nih semua sekarang. Pertama, apa Bu Nilam? Ya. Oh. Nilam Prihatin. Ri. Oh, Nilam Prihatin SP. Nah. Kemudian nih ada Bu Imas. Bu Imas apa? Bu Imas Siti Kulsum. Siti Imas Kulsum apa? Imas Siti Kulsum. Imas Siti Kulsum. Ibu mau di lahan lagi. Itu sama bapak itu Pak siapa? Mana? Ibu di wajah ya, yang kelas 3 ya. Kenceng-kenceng ya. Bertunggu loh. Ya. Nih ada Bu Tania. Tania siapa namanya? Oktania Faradila. Oktania Faradila. Selaku. Ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama kajurnya. Kajurnya ada? Ada. Ruang Ketua Kompetensi ATPH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nanang. Ibu Ketua Jurusan ATPH. Dengan Ibu Yeni Mingidel Februlita SPMSU ya. Bisa dipanggil ya Ibu Yeni, bisa dipanggil Ibu Midel, Ibu Febru, sama Ibu Rita. Ya, ini dia selaku guru ATPH dan juga ketua jurusan atau ketua kompetensi ATPH Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Bergerak di bidang apa itu ATPH? Itu dia. Tapi pertanyaannya pakai ujian pula Pak, pakai kertas. Iya. Pakai kertas. Nah, karena kan tanaman banyak nih. Hmm. Orang kan bingung nih apa sih ATPH itu. Nanti dibilang dia ya nggak ngerti ATPH, yang penting nyangkol-nyangkol, nanam-nanam kan gitu. Kalau yang ATPH nih bidangnya apa aja? Kalau ATPH itu bidangnya kan tanaman pangan horti. Jadi ada tanaman pangan, hortikultura. Nah, untuk mapelnya sendiri itu setiap jenis tanaman yang tergolong ke tanaman hortikultura ada. Misalnya agribisnis tanaman sayuran, agribisnis tanaman pangan, agribisnis tanaman buah, agribisnis tanaman hias. Empat Untuk mapelnya. Yang pangan. Yang pangan itu. Contohnya apa pangan? Pangan contohnya jagung. Oh, jagung Padi. itu masuk padi. Ya. Itu untuk yang di pangan-pangan. Yang di pangan-pangan. Yang dimakan itu namanya. Bu Imas tadi tuh gurunya. Bu Imas tadi gurunya. Kemudian tadi apa? Tanaman hias. Hias. Tanaman hias ada Bu Ami. Bu Ami. Pokoknya bunga-bunga apa Ya, ya? bunga-bunga. Pokoknya tanaman hias lah yang untuk menghiasi itu ya. Kemudian apa tadi lagi? Tanaman buah. Tanaman buah. Tanaman buah itu ada sama Bu Nilam, ada sama Bu Dewi Lolasari. Buahnya? Ada nanam melon mereka, nanam. Kalau jambu? Jambu masuk. Oh, masuk buah juga? Tapi ada jambu, mangga, semua itu tuh tanaman buah tuh. Tapi ada kelas 10 nih. Kelas 10 kan ada belajar pembiakan tanaman sama dasar-dasar budidaya. Nah, mereka itu mengenal secara umum tentang tanaman hortikultura. Jadi di dasar-dasar itu mereka bisa nanam pangan, bisa nanam sayur, bisa juga ke buah. Gak ngerti saya. Nah, yang pertama tadi apa? Pangan. Yang kedua
buah Iya, tadi, pokoknya semuanya buahnya lah ya. Iya. Buah melon ada, buah timun. Timun itu sayuran. Oh, timun sayuran. Iya. Oh, salah. Buah jambu, buah mangga ya, buah-buahan, kemudian pepaya, kemudian kalau yang hias berbau-bau dengan bunga. Kamu satu lagi tadi apa? Tanaman sayuran. Oh, sayuran nih. Tanaman sayuran. Kayak timun tadi ya. Timun itu sayuran buah, ada cabe, ada selada, Iya. sawi. Itulah kangkung bayam kayaknya ada tuh di depan. Kirain saya yang namanya ATPH tuh yang ini apa? Yang karet-karet, sawit, nah kan gitu. Itu kan berarti kan nggak masuk di ATPH ya kalau pelajaran itu ya. Kan. Nah itu dia. Salah kaprah. Jadi memang kita tujuannya ke sini kita mau membongkar apa sih ATPH itu, apa sih bedanya. Kalau tanaman-tanaman rupanya kan banyak, rupanya beda-beda. Oke, ini kan ATPH udah lama Bu di SMK nih. Nah jadi tentu udah banyak dong alumni-alumninya. Iya, udah banyak. Udah ya. Udah dari tahun 2008 ya pisah sama budidaya. Budidaya. Iya. Dulu namanya budidaya. Iya, pisah sama BTP dulu kan. Budidaya Tanaman. Budidaya tanaman. Kalau eh, sekarang? Kalau sekarang ATP, ATPH. Oh gitu. ATP lain lagi, ATPH lain lagi ya? Ya, tapi Oh, dia berarti di bawah agribisnis produksi tanaman. APT. APT itu ada ATP, ada ATPH. Oh Nah, gitu. Berarti kita konsen di ATPH sekarang. Alumninya Bu, mana ini? alumninya banyak, ada yang usaha sendiri, ada yang di perkebunan sawit juga, udah asisten. Jadi ada Perkebunan sawit. Iya. Sekolahnya di ATPH, jurusan ATPH. ATPH, kuliahnya di IPB, jurusannya juga horti, terus buka terus dia bisa masuk ke perkebunan. Awalnya di Kalimantan, sekarang dia udah di Riau. Oke. Ada juga yang buka usaha hidroponik di Bogor. Terus ada juga yang lagi merintis sekarang nih di Air Molek. Ada juga yang kerja di pemerintahan, jadi guru juga banyak. Jadi guru ada juga. Jadi guru ada. Mau ya orang jadi guru? Oh mau, guru tuh idola sekarang Pak. Bapaknya idola kan. Oke Bu, untuk ATPH ini kira-kira apa nih produk unggulannya sekarang nih? Produk unggulannya itu kita ada jagung manis, terus tanaman setiap mapel tadi itu kita punya unggulan. Unggulan semua? Iya, unggulan. Tanaman sayuran hidroponik. Oh gitu. Hidroponik sama Yang jagung. sekarang lagi produksi? Yang lagi produksi sayuran kayaknya. Sayuran. Yang udah panen, sayuran yang berumur pendek yang seperti kangkung, bayam, baru tanam, hidroponik baru tanam. Karena kendala kita keadaan yang akademi COVID sekarang. Oh ya, sekarang COVID agak payah. Tidak pandemi tapi akademi. Jadi kita ini agak ini, jadi semuanya agak terbatas. Iya, terbatas. Nah, jadi ya sekarang kalau produksi namanya cuma bayam aja ya. Nanti kita ngelihat bayamnya sama kangkung. Iya. Kangkung ada juga. Yang tanaman hidroponiknya baru tumbuh. Ini untuk yang lagi duduk di SMP sekarang, yang mana tahu ada pesan-pesan ibu, mana tahu dia bisa masuk SMK. Kira-kira kiat-kiatnya apa ya gitu? Iya. Untuk anak-anak SMP yang akan masuk ke SMK, karena sekolah kita nih idola ya Pak. Iya. Sekolah kita favorit. Jadi untuk masuk ke sini itu bersaingnya itu sangat ketat. Jadi walaupun pembelajaran tidak seefektif sebelum COVID, itu seriuslah agar nilainya nanti bisa membantu untuk seleksi masuk ke SMK. Nah, setelah masuk SMK, memilih ATPH ini ya kita siap panas-panasan karena mengenal mengenal semua sektor tadi, mulai dari nyangkol-nyangkol, ya panas-panasan ada, ya nanam-nanam sambil duduk-duduk ada. Jadi semuanya
itu dijalani gitu. Jadi jangan kaget, jangan terkejut, jangan kaget ketika nanti masuk, wah nggak sanggup nyangkol gitu. Nanti ada mapel yang pakai traktor, tapi ada juga mapel yang cangkul. Nah itu. Berarti pergi sekolah jangan make upnya tebal-tebal cuma karena bakalan nyangkol juga. Oke, itu aja Bu ya, Bu Lita, terima kasih atas waktunya Ibu ngajar, kami ikut nanti ini. Oke, kita lanjut ke lapangan. Makasih Bu Lita. Pembiakan tanaman secara vegetatif buatan, bukan alami yang buatan ya. Nah, kita akan mengambil satu kegiatan nanti mencangkok. Kebetulan kita punya tanaman jambu kristal di sebelah sana, jadi sudah izin oleh Bu Kanjur, kita boleh praktik di sana. Kemudian jika memungkinkan kita akan mempraktekkan juga sambung pucuk. Ini alhamdulillah ini hasil pembelajaran semester ganjil ya. Alhamdulillah ada yang sudah berhasil membuat batang bawah. Jadi nanti ini akan kita pakai untuk praktik sambung pucuk atau grafting ya. Grafting kalau dia pucuk berarti top grafting, kalau dia samping berarti side grafting. Nah, jadi media yang akan kita gunakan untuk mencangkok itu nanti kenapa tadi Bu bisa untuk ambil ini nanti kita pakai mengaduk ya. Jadi medianya kita pakai ada ikan bakar ya, tahu ya ikan bakar. Yang udah dibakar ini dia nanti lebih steril daripada yang masih mentah. Kemudian ada kompos. Di kompos ini kandungannya juga sudah lengkap nih. Pupuk yang paling lengkap ada juga sudah di dalamnya ini ikan bakarnya, pupuk kandang. Kemudian yang ini tanah ya. Jadi nanti ketika bahan ini akan kita campur, terus kita beri air sedikit, agak lembab saja, bukan becek tapi lembab. Kemudian nanti untuk membungkus cangkokannya sudah Ibu tugasi ya, masing-masing ada membawa apa aja? Plastik, pisau. Pisaunya terserah aja, yang penting pisaunya tajam, bisa untuk mengeras ya. Terus kemarin udah Ibu tugasi juga untuk melihat video tentang mencangkok ya, yang ada menyambung, ada yang manipulasi, ya sudah ditonton kan? Selain membaca materi di handout yang udah Ibu berikan. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, menghabiskan waktu, kita langsung aja eksekusi. Oke. 2 orang atau 3 orang aja yang ngerjain biar nggak bergerombol, yang lainnya stay di situ memperhatikan. Ya, siapa 3 orang yang mau eksekusi di sini? Yuk, satu lagi. Ya, ini dilakukan di sini. Ya, karena ini ditampur soalnya. Oke. Sekarang kita berada di ATPH bersama Bu Catur Rahayu SPD. Apa materinya, Bu? Pembiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan. Saya nggak ngerti nggak? Maksudnya kita lihat aja. Ini Media tanam. media tanam. Ya, yang untuk mencangkok nanti. Oke, bahannya apa aja tuh? Ada tanah, kompos, dan sekam bakar. Tanah, Kompos, sekam bakar. Perbandingannya satu-satu saja. 1 ember, 1 ember, 1 ember. Ini yang mau dicangkok ya? Itu batang bawah. Oh, batang Batang bawah. bawah untuk sambung pucuk. Untuk bahan praktek sambung pucuk. Jadi beda lagi. Beda lagi. Nih, ada yang melakukan. Terus ngaduknya harus pelan-pelan. Ya. Jadi kita kayak bikin adonan kue juga ya. Iya. Biar agak lembab aja. Ini mata pelajaran apa, Bu? Pembiakan tanaman kelas 10 semester
benar. Berarti kelas 10 ATPH ya? Ya. Oke. Bawa kan? Nggak ada yang sambil mengaduk, Nak? Itu yang ngadu siapa yang laki-laki tuh? Apa namanya? Oh, Jamet. oh jamet. Ya, lembarannya nanti. Apa aja itu tadi, Nak? Hah? Medianya apa aja tadi? Ah, medianya apa aja tadi? Kompos, tanah, dan Perbandingannya 1:1:1 kalau nggak salah tadi sih. ya. Mana plastiknya? Plastiknya plastik, tali pengikatnya tali rahasia kan? Ya, mana pisaunya? Gila Pak Kala. Plastik. Ini kalau Ada berapa lembar? semua tanaman bisa kayak gini ya? Bisa. Bisa ya? Jambu kristal hari ini. Di mana Bu Catur induknya? Di sebelah. Oh, di sana. Ya. Oke, nanti. Jadi kalau masuk SMK jurusan ATPH kerjanya kayak gini. Ya, harus yang suka bermain kotor. Kalau Iya. takut kotor, jangan ke ATP. Jangan lupa kalau takut hitam jangan masuk ATPH. Udah lembab tuh, kira-kira udah lembab. Soalnya nanti kita biarkan dia sampai 2 bulan tanpa disiram. 2 bulan tanpa disiram. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu sudah Nah, nih. bisa. 2 bulan sudah bisa dipanen cangkoknya. Dikasih air, diprediksi 2 bulan tidak perlu disiram Bu Catur Ya, ya. sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Itu jijik saya ngeliatnya, kotor. Nanti kita ada Mas. Jadi cewek-cewek cantik jangan masuk ATPH ya. Iyalah. Tambah sedikit lagi nak airnya nak. Kalau terlalu beceknya nggak boleh ya Nak. Kalau terlalu becek menimbulkan bakteri nanti berjamur. Ya, busuk nanti batangnya. Busuk batangnya. Langsung insecure dia. Eka mana Nggak Eka? boleh terlalu becek. Kasih Mira. Eka sini itu kalau kira-kira udah lembab. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Udah remah kan dia? Remah ya. Kalau remah begini berarti nanti bermuda akan menembus keluar. Kalau dia terlalu padat nanti akarnya payah keluar. Berarti Bu Catur gurunya juga berani kotor ya? Harus. Oh. Ini nanti diwadahin. Penuh Bu. Kita kayak bikin, kita kayak bungkus gula nanti ya. Ini proses ngaduk-mengaduk. Tahap awal dari apa tadi? Pencakokan. Ya. Penyiapan media. Penyiapan media untuk Penjangkauan. pencakokan. Apa tadi bahasa kerennya? Vegetatif tadi? Membiarkan vegetatif secara buatan. Ah, itu dia. Nggak bisa saya ulangi. Khususnya namanya mencangkok. Nah, bahasa ininya Salah mencangkok. satunya, Dia ya, ada banyak macamnya, ada mencangkok, ada menyambung, ada ovulasi, populasi, ada rundukan, rundukan, ada apa lagi? Kalau sudah itu aja, cuma kalau sambung tadi ada top grafting, ada side grafting, sambungan. Berarti hari ini khusus di pencakokan aja. Sebenarnya yang lain juga ada ovulasi, penyambungan segala macam tadi. Cuman hari ini pelajarannya untuk mencangkok. Dibungkus kayak gula.
banyak macam-macamnya di ATPH ini pelajarannya. Jadi karena ini kita khusus untuk pembelajaran aja, jadi kita apa yang ada hari ini aja kita ambil. Tanaman buah, tanaman sayur, tanaman pangan, dan hias. Banyak. Ini masih mata pelajaran dasar. Karena kelas 10 masih mata pelajaran dasar. Itu kalau jambu kristal Bu Catur di sambung pakai mangga bisa? Sambung pakai mangga beda spesies, beda varietas. Jadi nggak bisa ya? Kalau mangga dia batang bawahnya bisa kueni. Jadi bisa. Nah, atasnya baru mangga-mangga jenis yang lain. Benar. Nah, itu dibungkus, diikat. Itu nanti lah ya, 4 aja lah ya kita prakteknya. Waktunya Kak. Ini waktunya pendek karena pakai 1 jam cuman 10 menit. Jadi memang kita harus efektif ya Bu Catur ya. Efektif waktu. Jadi 4 jam 4 kali 10. 40 menit. Dari penyiapan bahan sampai melaksanakan. Oke ya, kita termasuk buru-buru nih, tapi ya nggak apa-apa. Kakak. Kalau udah 4 ini dianukan dulu lah, ditutup. Maunya semuanya praktek ya, tapi waktunya. Oke, proses penyiapan media tanam sudah selesai. Kita menuju ke pohon induk ya, Bu Catur. Ke lahan, menuju ke pohon induk. Oke. Ada istilah baru kata Bu Catur tadi, kutu kebul. Itu kebul. Oh, kutu kebul. Kita tanya sama Bu Catur apa itu kutu kebul. Apa itu Bu? Kebul itu nama mana dia? Yang seperti ini. Oh, nanti daunnya apa? Bulat-bulat kayak gitu deh. Ya, Yang jadi ngeras. rusak, ya. Ini kelas 10 karena masih baru jadi belum pakai baju praktek karena baju prakteknya belum ada. Belum dibuat. Sehingga campur aja untuk sementara pakai baju olahraga ada. Yang ada baju prakteknya itu berarti punya kakaknya atau tetangganya. Ada yang sehat? Gimana Kak? Nak, dalam enggak? Ini jambu kristal yang akan dicangkok pada hari ini. Yang mau dicangkok tuh ada kriteria nggak kira-kira? Harus yang sehat. Terus masalah umur? Sehat, lurus. Kalau umur dia setidaknya dia sudah pernah berbuah. Oh gitu. Sekian bulan-bulannya nggak ditentukan ya? Pokoknya dia pernah berbuah. Oh, pernah berbuah. Ini rata-rata sih nggak pernah berbuah semua. Karena Ini ini kita alatnya. gini aja lah Nak. Karena kita itu kan mau mempelajari Ada bawang tekniknya. merah Ya. buat ngulek Ini sambal. kan kita mau mempelajari tekniknya, Betul. jadi kita harus tahu tekniknya. Kalau perkara hasil mungkin nanti nomor 2 lah itu ya Iya. Pak ya, karena mereka kan kelas Allah yang 10. maha kuasa. Ya mereka kelas 10, jadi kita ajarkan mereka tekniknya dulu mencangkok. Ini kan udah lurus nih anak ya, jangan yang miring, ini kan miring nggak bagus. Ini lagi tidur ya, jadi yang lurus kita ambil. Jadi ini memang sengaja saya bawa bawang merah. Ini sebenarnya untuk ZPT, zat perangsang tumbuh yang alami.
Ya, tolong pegangkan dulu, Kak. Jadi tekniknya pertama kita kerat batang tuh. Hati-hati kita menggunakan benda tajam. Oke. Batasnya kira-kira 5 cm aja ya nak ya. Kalau 5 cm itu kalau ibu ukur dia sekelingking ibu ini sih panjangnya. Jadi kita kupas kulitnya karena kita mau mengeringkan kambiumnya. Kalau kambiumnya nggak kering dia akan menyatu lagi. Nah, akarnya tidak mau terbentuk. Agak keras ya kalau tanam menjamur. Itu kalian bisa ini. Iya. Iya, Bu. Ada yang mau ikut juga? Mau, Bu. Mempraktekkan yang lurus saja, beda batang aja. Beda batang. Ini aja nak. Nih. Eka atau siapa? Ada Mbak Pisau kan? Ada, Bu. Yang Mbak Pisau kemarin siapa yang Bu tugasi Mbak Pisau? Jadi langsung sambil lihat Ibu praktek di sini. Kalau alat yang dipakai itu alatnya harus steril ya nak ya. Kalau ini kan udah bekarat nih, nggak boleh. Ya steril bersih ya. Nah dikerok kaya sampai dia nggak ada licin-licinnya. Kerok sampai bersih terus. Sampai keker dia. Nikah. Belum putus. Nah. Nanti yang lain melakukan sendiri ya. Itu kan ada 4 ya. Terus. Kalau mencangkok ini nak bedanya dengan sambung. Kalau mencangkok kita harus keringkan kambiumnya, ya. Tapi kalau menyambung jangan sampai kambiumnya itu kering ketika kita menautkan ya. Kambiumnya jangan sampai kering. Sedikit lagi. Kenapa kok harus dikeringkan, Bu Catur? Iya, karena kalau ada kambiumnya dia akan menaut kembali, Pak. Oh gitu. Nah, menyatu lagi. Oh nyatu lagi berarti Ya. nggak tumbuh akarnya nanti ya di situ ya? Iya, menyatu lagi. Nanti dia akarnya akan tumbuhnya di sini. Kita potong kembali. Oke, udah kering ya Kak? Kira-kira udah kering Kak? Coba taruh sebentar. Nah, kita kasih JPT alaminya nih ya. Jadi bawang merah. Dikasih bawang merah. Cuma bawang merah aja ya, jangan pakai cabai, garam, sama Ya, bawang gosokkan putih. Kak. Ini. Nanti jadi sambal deh. Terus Oke, itu dioleskan supaya merangsang pertumbuhan. Iya, Bu Catur ya. Akar. Nah, jadi khasiatnya selain untuk sambal bawang merah ini bisa untuk merangsang pertumbuhan akar. Berarti semua tumbuhan kalau dikasih bawang merah bagus juga ya? bisa juga Kak, karena dia Ya. sifatnya untuk kita belah. Ini cara praktisnya ya supaya kita nggak kesusahan. Jadi udah kita bentuk seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya nak ya. Ibu nggak bisa perhatikan Anda satu-satu loh. Perhatikan ini. Ini juga harus ke bawah. Ikatan kita tadi. Oke. Ikat dulu Kak yang tengah nih Kak. Ikatnya harus sekencang-kencangnya. Kalau kurang tali nanti tambah tali. Itu zaman dulu Bu Catur kan pakai sabut ya? Sabut bisa Pak, sekarang pun bagus. Iya, Ya. masih dipakai juga zaman Pasti. sekarang. Bahkan ada orang yang eksperimen istilahnya Ah,
cangkok mini itu hanya bermodalkan sabut Ah, sabut kelapa sedikit, tapi dia caranya kayak dibelah dua, disisipkan sabutnya, kemudian diikat sekencang-kencangnya. Oh gitu. Ya, jadi pertanian semakin modern, Iya. orang pun banyak bereksplorasi, bereksperimen, jadi banyak caranya. Udah ada padat kan? Udah kencang ya? Ya. Ini harus padat ya Bu Catur ya? Ya. Harus kencang. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti ini anaknya mencangkok tuh ya. Nah, nggak sulit kan? Nah, jadi kalau bisa di rumah dipraktekkan kalau ada punya tanaman buah apa saja, tapi dia intinya dia yang batangnya mengeluarkan kandungan itu bisa dicangkok. Ya. Sampai di sini aja Bu Catur? Ya, ini sudah selesai Pak. Tinggal kita kalau kita mau lihat dia berhasil atau tidak, 2 minggu itu akan kelihatan akarnya. 2 minggu lagi kita cek ke sini. Ya. Kalau Akarnya melihat besar. hasilnya. Nanti kalau udah 2 bulan, misalnya berhasil dan siap dipanen. Turun cangkok namanya. Ya, itu aja materi kita hari ini dengan Bu Catur. Kita apa juga? Ini sama Bu Nilam. Bu Nilam Rehatin SP. Kita berada di lapangan. Apa materinya Bu hari ini Bu? Ini mata pelajaran kejuruan yaitu dasar-dasar budidaya tanaman. Jadi komoditinya adalah jagung manis. Jagung manis. Iya. Kita berbicara jagung manis sekarang. Sejak berapa usia jagung manisnya? Saya ingat tanggal 8 ditanam. Tanggal berapa Bu di sana? Tanggal 8 Maret. 8 Maret ditanam. Berarti 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Kurang 14 hari. Iya Bu. Ada berapa senti tadi? Jumlah daun. Jumlah daun. Ya patokannya gimana Bu Nilam? Kita tentukan umurnya tuh dari tinggi. Hari ini ditanam, besoknya 1 hari umurnya. Ya. Stay. Kalau kita tanpa menghitung waktu bisa nggak kira-kira? 2 minggu itu. Kalau 1 minggu kemarin daun 5. Nah, jadi karena pertumbuhan daun begitu panjang, jadi tidak 2 minggu tidak harus 10 gitu. Oh gitu. Dia ada patokannya ya? Kalau 2 minggu tuh 10 daun gitu ya? Kalau 2 minggu kisarannya antara 6 sampai 8. Oh jadi buat ada 5 kan? 2, 3, 4, 5, 7. 7. 7 helai. 1, 2, Kalau 3 pertumbuhan yang maksimal itu biasanya sampai 8. sampai 8. Bisa Oh. 4 helai. Berarti dari jumlah daun kita udah tahu ya Bu ya umurnya berapa ya? Mudah-mudahan Nah gitu kalau ininya. mencirikan. Nah, Kalau tinggi tanaman itu dia kurang 30 cm. dari pangkal yang ada sampai itu. Nah, Itu yang teratas. Nah, jadi kalau mutu bukan ini, Ya. nyala, tapi ini. oh ditarik ke atas gitu, Iya. ditarik ya rupanya supaya Ini ini tinggi tanamannya. dihitung dari bawah Nah, kalau- 30 cm. Jadi di apa? Digenggam ke atas. Ah, Thread ini. iya. Ini proses penanaman, jadi kita belum panen Bu ya. Iya. Karena kita kemarin terkendala dengan COVID, sekolah agak ini, jadi penanaman agak terganggu Bu ya. Iya. Nah itu dia. Rumah kan karena tetap usaha itu kan tetap. Iya, itu dia. Jadi ini Nggak materi, terkejar. ya Bu, Nggak terkejar. dia nggak terkejar lagi. Lumayan sudah. Tapi acara-acara sudah mulai dapat Bu ya. Jadi materi Ibu hari ini aja. Ini adalah sanitasi rumah. Sanitasi rumah. Nah, itu baru penting. Sanitasi itu apa Bu? Sanitasi adalah membersihkan rumput-rumput atau tanaman pengganggu Oh, tanaman dari pengganggu. tanaman pokok kita yaitu jagung manis. Gulma itu, Identik dengan kenyang. Gulma itu adalah tanaman yang mengganggu. oh tanaman pengganggu dia yang mengganggu. Ya, rumput-rumputan. Itu Ah, salah satu gulma. Jadi materinya hari ini itu Penyiangan. penyiangan Sanitasi untuk gulma. Penyiangan atau sanitasi kita. Oh iya. Karena memang
karena jagung manis Bu ya, jadi nggak begitu apa dia. Oke, pelajaran sama Bu Nilam, sanitasi gulma, pembersihan rumput. Itu aja sama Bu Nilam, kita pindah ke tempat lain, kita lihat materi yang lain. Terima kasih Bu Nilam ya. Sama-sama. Oke, sukses ATPH. Halo. Ya, bersama Bu Dewi Lolasari SD. Salam dulu. Oke. Nah, sama Bu Dewi hari ini. Sekarang materinya apa nih Bu Dewi? Sekarang sanitasi plus pemupukan pada tanaman sayuran. Sanitasi plus pemupukan pada tanaman sayuran. Sayurannya apa nih? Ini cenderung kita ngambil tanaman sayuran semusim yang cepat panen, lebih cenderung kepada tanaman kangkung dan bayam karena umurnya 21 hari kurang. Kangkung dan bayam 21 hari sudah panen. Lebih kurang. Lebih kurang. Tergantung anaknya. Kadang anaknya apa bisa jadi sebulan, tapi jangan lewat dari sebulan. Itu keras, kurang bagus untuk dikonsumsi. Oh gitu. Jadi lebih dari sebulan nggak boleh ya? Ya, bukan nggak boleh, tidak bagus untuk dikonsumsi. Oh, bagus, gitu. bagus nanti untuk pakan bisa kan, untuk pakan ternak bisa. Tapi Oh gitu. untuk yang dikonsumsi kurang bagus. Ini tanaman apa? Ini timun, beda Pak, timun umurnya 3 bulan. Oh ini timun. Umurnya 3 bulan. Panen, sekarang Sudah baru 2 minggu. Mulai dipanen umur 3 bulan. Ya, Sampai umur? bisa sampai masanya habis, bisa berapa kali panen tergantung tingkat pemeliharaan yang punya wedding. Maksimal? Bisa 4 bulan ya? 4 kali panen. 4 kali sekali panen. Jaraknya dengan panen berikutnya? Tergantung, nggak bisa kita fleksibel ya. Ada kan kadang buah satu, buah berapa ini sudah mulai nampak, yang sini kan belum gitu. Sudah, jadi belum bisa difleksibelkan antar umur 1 dengan umur berikutnya. Cepat bisa jadi seminggu sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi kalau memang pemeliharaan satu pohon itu ada beberapa buah bisa jadi 2. Tergantung kita ingin harapkan buahnya seukuran semana. Oh gitu. Nah, kalau kita harapan besarnya sama ya bisa gitu. 2 minggu ya? Ya, ini umur 2 minggu. Ini umur 2 minggu ditandai dengan Tanamnya udah segitu, daunnya sudah mulai, jadi kan ada 2 sampai 3 helai daun sudah mulai. Oh, berarti 2 sampai 3 helai daun menandakan Karena dia. ini tidak punya mayan, ini langsung tanam ke lahan. Oh gitu. Nah, Emang kalau timun memang harus disemai dulu atau? Biasanya tanaman-tanaman yang pakai benih-benih besar itu kalau memang apa bisa disemai, bisa juga langsung. Oh, Sama gitu. dengan pakcoy, kayak gitu kan pakcoy. Pak Coy? Iya. Ada namanya Pak Coy. Iya, itu yang udah ada agak besar di depan tuh yang. Ada Pak Nanang, ada Pak Coy, ada Pak Nasir. Nasir. Lengkap ini Paknya. Ada Paknya semuanya. Dan ini tanamannya organik, kami tanpa pestisida, tanpa pupuk organik, anorganik. Anorganik, tanpa pupuk Pestisida, tanpa pupuk kimia. Oh, pure yang memang asli dari organik. organik. Itu yang Pembuatan anorganiknya organiknya gimana? Ada ya? enggak, kita gunakan hanya pupuk kandang dari awal penanaman, kemudian pupuk kandangnya dikocor. Oh gitu. Ini kegiatan panen sayur organik tanaman bayam dari kelas 12 ATPH 2. Pembimbingnya Ibu Dewi Lolasari SD. Ini besar loh. Organik ya, ini Organik loh. Sehat. Pupuk dasarnya hanya pupuk kandang. Iya. Hanya pupuk kandang, kocor dan tabur dari awal. Yang satu bedengan aja nih, ha. Mana lah anakku kok nggak kesini lagi nih, kangkungnya juga bisa nih. Iya, ada pas. Kangkungnya mau panen juga? Iya, yang itu besar. Oke. Ujung yang mana? Ujung yang mana pan kangkung? Dia di ujung. Dia tolong menolong kawan dia. Syarat yang dipanen apa? Yang tinggi-tinggi? Yang jelas usia udah sampai, ini udah pas umurnya 21 hari lebih. Baru kita lihat kan ada perbedaan antara tanaman kecil, otomatis didahulukan tanaman yang besar. Udah. Berarti yang tinggi-tinggi dulu ya diambil ya? Yang lebih besar-besar gitu. Nah. Ini langsing dia nih. Bedanya organik enggak, ini lihat nih lembut nih.
Ya, ini batangnya lembut. Oh, batang lembut. Iya kan kita tidak tanpa ada kimia. Coba lah di. Oh, berarti seperti itu tandanya deh ya? Enggak juga, cuma Enggak, ya? kita bisa membedakan mana Organik itu organik lembut. sama tidak anorganik kalau memang ingin coba gitu loh. Silakan bedakan dengan yang di pasar. Kalau yang di pasar tuh bisa nggak kita bedakan antara yang dia pakai yang organik dengan anorganik? Bisa ya dari tekstur. Kadang kan kalau bolong-bolong memang cenderung sebagian tidak menggunakan pestisida. Ya. Tapi bisa jadi kan dia tanaman ini kan pestisida dan kimia pupuk kimia. Jadi kalau kita dua-duanya tidak pakai, pestisida tidak pakai, pupuk kimia tidak pakai. Mungkin sebagian orang pestisida yang tidak terpakai, mungkin pupuk organik mungkin masih ada. Oh, ini gitu. pure organik tanpa ada kimia sedikit pun. Jadi untuk kesehatan sangat bagus sekali. Apalagi yang punya penyakit kan. Iya. Yang punya penyakit. Buat masyarakat Ermolek yang pingin hidup sehat, belanjalah di SMK 1 Pasir Penyu. Karena sayurannya sehat-sehat, tanpa pestisida, tanpa pupuk organik, pupuk kimia. Pupuk kimia. Itu dia contohnya. Ini pemasarannya gimana nih Bu Dewi, Bu Catur? Yang pokoknya kalau yang jelas kami sayuran ini tiap hari tersedia selagi dia masih panen ya. Jadi itu sementara ini masih warga kita promosikan lewat lapak atau dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut, dari grup ya? Ada grup. Nah, sebagian tapi sampai ini belum ada yang keluar. Belum. Kenapa sudah ada kemarin guru SD 018 Tanah Merah? Dia udah membeli 10 ikat ini karena dia bilang organik, mereka langsung. Oh, itu dia nilai jualnya di situ ya. Kita bedakan dengan yang lain, kita organik aja kita tekankan. Permisi. Hari ini kita bersama Bu Ami, Rovina, Mami, Aryani, SPD, selaku guru ATPH Agribisnis Tanaman hias. kompetensi. Apa kalau tanaman hias? ATPH, terus juga ATH Agribisnis tanaman hias. Oh, ada lagi ya? Di bawah ATPH atau sendiri dia? Bagian dari mata pelajaran. Oh, mata pelajaran. Pelajaran ATH. ATH, mata pelajaran ATH, Agribisnis tanaman hias. Hari ini apa kegiatannya Bu Ami? Hari ini kegiatan kita persiapan media tanam. Nah, persiapan media tanam untuk mengisi polybag. Untuk tanaman. Untuk tanaman hias. Ya. Nah, kita persiapan untuk perbanyakan tanaman. Oh, nih kayak gini. Yang sudah kita siapkan media tanamnya yang Ini sudah kita produk-produknya nih. Ya. Cut ya. Produk-produk. Ada namanya? Ya, kebetulan ini tugas mereka. Tugas jadi, anak. tanggung jawabnya, jadi kita pakai kode-kode namanya. Jadi Ya. tahu yang mempertanggungjawabkan siapa gitu, Pak. Kita bermula dari penyiapan media tanam. Media tanamnya apa Bu Ami? Ya, media tanam ini yang sudah kita siapkan karena ini campuran sekam, ada sekam mentah, kemudian ada sekam bakar, ada topsoil, kemudian topsoil. Topsoil itu apa? Lapisan tanah atas. Oh, Ya, gitu. tanah hitam kalau biasa orang. Iya. Tanah hitam. Terus Kemudian dicampur lagi dengan pupuk kandang. pupuk kandangnya dari Pupuk kandangnya dari kotoran hewan. Kebetulan kita ini pakai kotoran sapi yang sudah jadi kompos ya. Itu untuk campuran media tanam kita. tadi ada sekam apa? Ada sekam bakar, ada sekam ya. Berarti sekam apa? Ini ada sekam mentah lagi. Yang mentah itu apa? Sekam yang tidak dibakar. Oh, itu mentah. Ya, tapi sekamnya ini sekam yang sudah kita sterilkan karena kalau sekam yang belum disterilkan itu rawan untuk virus
kemudian jamur. Oh gitu. Ya. Oke, kalau berjamur akibatnya nanti Ya mantap tanaman hias yang kita tanam. Ya. Ini perbandingannya Bu Ami. Nah perbandingannya 1:1:1. Semuanya satu ya? Ya. Perbandingannya 1:1. Nah karena ini untuk media tek ya, media tek tanaman biasa tanaman hias. Kecuali kalau media aglo. Nah kalau media aglonema itu biasanya kita tidak memakai topsoil atau tanah, tapi memakai arang sekam, kemudian ada kokopit, kemudian ada akar pakis. Nah itu media tanam aglonema. Nah kebetulan kokopit itu media tanam yang terbuat dari sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Sabut kelapa. Ya. Bahasa kerennya kokopit. Kokopit. Nah kebetulan aglonema kita yang semester kemarin tuh sudah banyak, kita udah budidaya, kebetulan udah habis terjual. Nah alhamdulillah untuk masa-masa akhir kemarin kan memang viral ya aglonema, jadi semenjak covid jadi udah habis terjual. Nah ini kita mulai lagi untuk mau budidayakan lagi. Inilah sisa-sisanya mungkin ya. Ini sisa-sisa aglonema kita. Ini yang kelas 12 yang sudah kena ribu. Jadi cewek-cewek itu megang cangkul juga? Ya megang cangkul. Aduh, harus megang cangkul. Tapi baju prakteknya baru ya? Baju prakteknya baru. Kemudian di kelas 11 ya baru dapat baju praktek. Nah yuk sudah mulai kita isi untuk ininya harus sama ya. Ini untuk semuanya polybagnya, untuk melipatnya harus sama ukurannya. Kemudian nanti kita susun lagi. Yuk kita isi dulu Alis ya. Polybagnya ukuran? Ini ukuran yang kecil aja lah ya. Kecil. Karena kita kan untuk nanti setelah ini dipindah lagi ke polybag yang ukuran besar. Oh gitu. Nah, jadi untuk awalnya kita pakai yang kecil aja dulu untuk menyemaikan dulu. Ya kita tunggu sampai selesai kegiatan Bu Ami hari ini. Terus bagian padang apa tuh? Oh bersihkan gulma. Ya sanitasi Pak. Oh sanitasi bahasa sininya. Oh ya dari tadi yang ngomongin sanitasi terus. Sama ya. Ini sambung ke sini aja. Sambungkan ke sini jadi nanti mantap. Sana ya. Ya ada yang sebelah sini. Dan jadi yang bakalan masuk ke SMK besok yang mengambil jurusan ATPH berarti mereka sudah punya pemikiran kalau masuk ATPH besok ada belajar tanaman hias. ya, bagian dari kelas 11 kita mulai ya Pak. Oh, kelas untuk 11 ada ya? mata pelajaran tanaman hias ini kelas 11 dan kelas 12. Nah kalau kelas 12 nanti kita fokusnya ke anggrek. Ke anggrek. Berarti kalau megang-megang tanah kayak gini nggak bisa inilah ya cewek-ceweknya ya? Bisa Pak? Nggak pakai make up apa-apa gitu. Pakai make up nggak nak? Nggak bisa lah. Ini anak-anak lagi ngisi polybag untuk ini persiapan media tanam. Baik, materi dari Bu Ami itu aja hari ini. Untuk persiapan media tanam maklum karena di awal tadi kan sudah disampaikan 1 jam 10 menit ya. Jadi sebatas untuk mengisi polybag aja persiapan dari media tanam. Oke, kita lanjut selanjutnya ke apa? Hidroponik. Yuk. Baik, sekarang kita belajar dengan Bu Yeni Midel Februlita tentang hidroponik ya. Oh iya boleh Pak. Ini hidroponiknya yang apa? Di mana Bu yang bisa ini? Oh di sana aja. Ya. Kita ikut. Ini hidroponik.
Tanamannya apa nih Bu? Ini selada nih. Selada. Selada. Jadi sistemnya gimana nih sekarang nih? Nah, ini hidroponik kita pakai sistem DFT. DFT itu dia kelebihannya ketika lampu mati, karena lampu itu kan tidak stabil ya Pak ya. Jadi kita pakai drip. Kalau lampu mati, airnya masih ada di dalam paralon. Drip? DFT. Maksudnya apa tuh? Maksudnya airnya tetap terjaga, tergenang di sini kalau mesinnya tidak hidup. Oh gitu. Oh berarti ini airnya muter ya? Ya, airnya muter. Ini saluran listrik, berarti ada pompa di dalam Ada ya? pompa di dalam. Pompa akuarium itu loh yang 104. Oh itu. Oke. Naik melalui Ini paralon yang ini ya? Ya. Oh ke atas sini. Terus dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Oh turun lagi. Turun lagi. Oh jadi dia sirkulasi airnya. aja. Ya. Airnya sirkulasi. Begitu listrik mati, Air tidak ngalir, tapi di dalam sini masih tersedia air. kenapa bisa gitu ya? Ini kan dari 3 inci ke 1,5. Oh gitu. Berarti di sini masih ada air. Ya, masih ada air. Oh gitu, masih ada airnya. Udah berapa lama Bu pakai ini Bu? Kita mulai pakai ini udah dari tahun 2017. 17, sekarang 2021 berarti udah 4 tahun. Udah banyak hasilnya. Alhamdulillah. Jadi ya. Ini boleh dipegang Bu? Boleh. Nah, Oke, ini selada. Ada akarnya. Jadi ya. Ini baru umur berapa Bu Lita? ini sekitar 2 minggu nih Pak. 2 minggu ya? Ada ciri-cirinya, 3 daun ya? Iya. Oh, ada gambusnya. Iya, itu namanya rockwool. Ini Apa yang namanya? nggak tumbuh. Ini namanya rockwool. Ini enggak tumbuh nih. Rockwool. Kayak busa. Ada ininya. Oh, berarti nanamnya di sini ya? Iya, nyemainya di sini. Nyemai apa nanam? Nyemai. Oh, nyemai. Jadi ini sekarang nih posisi nyemai apa nanam? Nanam. Oh, udah ini deh. Berarti benihnya ditaruh sini. Iya. Oh, gitu. Berapa Bu biaya buat ini? Kalau buat ini biayanya yang seperti ini nih 2,5 juta. 2,5 juta buat sendiri ya? Beli. Oh, beli. Kalau kita pesan 2,5 juta. Kalau pemakaian listriknya? Pemakaian listriknya enggak besar kok. Nggak besar ya, karena ini ya, karena apa? Pompa akuarium. Ini adalah hidroponik yang dipakai oleh ATPH. Sudah 4 tahun dipakai dan udah hasilnya udah lumayan. Kita belum satu detik ini biar. ATPH ada memproduksi ini? Iya. Ininya Oh, ada, buatkan juga. buatkan. Itu dia, berarti yang di luar kalau mau pesan hidroponik kayu sini aja di ATPH bisa. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini di jurusan ATPH. Terima kasih Bu Lita selaku Kajul Semanggung. Sini ATPH Jos. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.